Ana Maria Borel untuk pimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah kami ini, pertemuan kami ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak telah berikan kami kesempatan untuk hadir, bisa sama-sama berkumpul lagi dalam Zoom ini Tuhan. Kami akan mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, pertemuan ini kami serahkan dalam kasih dan anugerah-Mu dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Ana. Ini Ibu Nani. Selamat malam Ibu Guru Nani. Puji Tuhan. Malam Om. Selamat malam. Ibu Nani ini masih sedarah dengan saya Bapak Ibu. Panggil saya terpaksa Om ini. Karena Papa beliau adalah kakak tertua dari ayahanda saya. Puji Tuhan. Dan Ibu Maria Borel, Bapak Ibu sekalian ingin saya perkenalkan, beliau adalah salah satu anggota dari tim misi Yayasan Kids yang saya pimpin. Dan nanti sebentar malam sebagai pengulas sekaligus pendoa penutup dan berkat adalah Bapak Evangelis Beli Purwoswito yang saya panggil Boksutako Beli. Beliau adalah lulusan STT Tiranus Bapak Ibu dan bergelar MTH. Beliau sangat-sangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Walaupun beliau adalah seorang pebisnis, tapi seluruhnya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada malam hari yang sangat bahagia ini, kita berkesempatan untuk mendengar Dr. Vidi Rustan. Beliau masih cukup muda, umurnya baru 30-an lebih, tampangnya garang Bapak Ibu, dan sangat baik hati, rela untuk bersama dengan kita di misi Yayasan Kids keliling dari satu tempat, satu desa, satu kota ke desa dan kota yang lainnya. Bahkan yang terakhir, ketika beliau ditangkap oleh Tuhan sendiri, itu kita pergi ke satu pulau yang harus kita tempuh dari Banggai. Jadi dari Pulau Banggai masih harus nyebrang lagi dengan speed double engine, Bapak Ibu. Ke Pulau Bangkurung namanya. Dari Pulau Bangkurung kita harus melayani ke Pulau Bokan 7 jam lagi. Wow. Anehnya kita tidak terbiasa tersengat matahari karena kapalnya agak terbuka. Tapi untungnya kita nggak jadi ikan asin, Bapak Ibu. Untungnya begitu. Ya. Nah, Dr. Vidi ini putra salah seorang saudagar terkenal di Kota Salakan, ibu kota yang namanya Pulau Peling. Pulau Peling ini dari Luwuk 3 jam, Bapak Ibu, harus ditempuh. Itu dengan kapal yang speed
Kalau bukan kapal yang speed, ya pasti lebih 4 jam. Begitu Bapak Ibu. Nah, beliau ini sejak, nanti tolong diceritakan, Dr. Vidi, sejak kapan Anda meninggalkan Salakan untuk bersekolah di luar Salakan? Berarti Anda ini lama meninggalkan kota Salakan untuk belajar. Nah, mestinya sebagai anak Tuhan belajar itu kan belajarnya itu selain ilmu juga untuk belajar hidup dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang Anda alami? Di mana Anda belajar? Kapan Anda ini mengalami satu kata yang penting, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi? Sebab hanya orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadilah yang pribadinya, kelakuannya, kebiasaannya yang buruk bisa hilang sama sekali, lenyap. Dr. Vidi setelah bertobat diberi bonus oleh Tuhan seorang istri yang cantik, juga lalu diberi seorang putri yang juga cerdas dan cantik, putri sematawayang. Dipersilakan Dr. Vidi. Selamat malam, shalom. Shalom. Kedengaran nih bagus? Bisa didengar? Ya, bisa. Oke. Puji syukur, saya betul-betul berterima kasih karena Boksu bisa mengundang saya untuk mengikuti dalam hal ini untuk memberikan kesaksian seputar pengalaman pribadi saya berjumpa dengan Tuhan Yesus lebih khusus, dan yang lainnya berupa pengalaman saya mengikuti Kids, apa yang saya dapat dari Kids, bagaimana itu Kids itu betul-betul mengubah saya dan membantu saya dalam menerapkan keilmuan saya untuk melayani sesama. Saya akan mulai dengan perkenalan dulu soal biodata singkat saya. Jadi nama saya Vidi Rustan, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Orang tua saya nama Bapak Sutrisno Rustan dan Ibu Yemi Honi. Kami 4 bersaudara, saya yang ketiga. Puji Tuhan kami semua berempat adalah dokter profesinya. Awal mula untuk pendidikan saya dari TK sampai SMP itu tempatnya masih tetap di Salakan. Tahun 2001 saya pindah ke Manado untuk lanjutkan sekolah pendidikan, jenjang pendidikan ke SMU, SMA waktu itu. Saya masuk ke SMA Kristen Ebenezer, salah satu waktu itu SMA swasta cukup terkenal untuk wilayah Sulawesi Utara, Manado. Saya lulus di situ tahun 2004 dan melanjutkan studi ke kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi sampai tahun 2012. Baru pulang kembali ke Salakan. Jadi kurang lebih ada 10 tahun lebih saya di sana dari SMA sampai kelar kuliah, sampai dapat profesi dokter saya dan pulang kembali ke rumah. Jadi kalau untuk berbicara soal kekristenan, saya Kristen ya bisa dibilang Kristen turunan atau dibilang Kristen tradisi. Karena kenapa begitu? Karena saya meneruskan apa yang keluarga saya atau orang tua saya dalam hal ini anut. Saya ingat dulu kakek saya yang biasa saya panggil Angkong, dia orang transmigran dari Cina langsung masuk ke Indonesia. Waktu itu karena dia pelarian, kalau tidak salah, wajib militer. Saya
kurang tahu persis tahun berapa, tapi yang pasti sebelum Indonesia merdeka. Dia masuk sampai ke pelosok untuk melarikan diri, dan waktu itu belum juga Kristen. Kristen itu ketika sudah mulai menikah dan mulai punya anak-anak mulai besar-besar, dalam hal ini bapak saya, baru ia mulai diinjili untuk masuk Kristen. Jadi baru 2 generasi kurang lebih keluarga kami itu Kristen. Saya, dalam hal ini untuk pengikut Kristen, seperti halnya tadi saya bilang, saya cuma sebatas tradisi, meneruskan apa yang keluarga saya sudah lakukan sebelum saya. Jadi cara pandang saya itu sangat berbeda. Saya pikir, kalaupun sudah Kristen, kita pasti masuk surga. Sudah dibaptis, kuncinya di situ. Akhirnya dengan konsep berpikir ini, selama saya SMU, terus kuliah di Manado, itu berbagai macam hal yang saya lakukan yang seharusnya itu tidak dibenarkan oleh kekristenan. Kayak merokok, alkohol, sampai seks bebas. Saya lakukan itu terus menerus. Karena dalam pikirannya saya akan tetap masuk surga. Padahal ini mungkin bisa dibilang cara iblis untuk mengikat saya, merubah berpikir saya, supaya saya tetap terus terikat dengan hal seperti ini. Di pikirannya saya, enggak apa-apa biar saya berbuat hal-hal itu, tapi kan tetap saya masuk surga juga, karena ada pengampunan, karena ada Tuhan Yesus disalibkan. Akhirnya ini berulang-ulang saya lakukan. Sampai akhirnya tahun 2012-2013 balik kerja kemari di Salakan ini mengabdi awalnya di rumah sakit, terus habis itu saya ke puskesmas Bakalan. Itu perjalanan kurang lebih 45 sampai 50 menit perjalanan dari Salakan ke Pulau Bakalan dilalui oleh perahu mesin. Biasa kami sebut di sini katinting. Awal mula saya mengikut Kids itu di tahun 2016 tepatnya. Saya ingat pertama kali ikut Kids itu di desa Boluni. Di desa Boluni. Ya, di desa Boluni. Saya pertama dipanggil itu, saya pikirnya di situ, ya saya tidak ada beban untuk pelayanan. Saya pikir saya cuma sebagai dokter, cukup melayani, cukup terima semua masyarakat atau dalam ini jemaat yang mau berobat, saya tangani secara profesionalnya saya, profesinya saya, terus selebihnya sudah. Itu tanggung jawabnya Kids. Saya ingat betul, awal mula ketemu tim Kids, yang waktu itu kalau bisa bilang usia, itu jauh terpaut dengan saya. Saya lihat itu opa-opa, oma-oma. Pemikirannya saya awal, saya pikir sampai di mana sih opa-opa oma ini bisa bertahan dengan daerah seperti kita di sini yang di pedalaman. Ini latar belakang kalau saya lihat mungkin semua orang-orang dalam strata ekonomi di atas, punya pekerjaan yang bisa dibilang pebisnis hebat, salah satunya. Tapi datang kemari, mungkin kalau saya bilang, bisa dibilang pandangan saya itu cuman kayak apa, dalam tanda kutip pencitraan begitu. Cuman mau cari pamor, cari muka begitu. Mungkin ada tujuan lain. Itu awal mula saya. Akhirnya saya tidak terlalu akrab. Saya jaga jarak. Saya ingat kalau ada KKR malam, saya enggak ikut. Padahal saya Kristen. Saya Kristen, harusnya saya ikut KKR, tapi saya lebih memilih nongkrong di salah satu rumah bidan kebetulan di situ karena dia profesinya sama-sama kita para medis, jadi saya nongkrong di situ, tidak ikut KKR malam. Sampai rumah tempat tinggal kita, itu kan kita kan dikumpul satu. Itu melantai semua. Rumah waktu itu semi permanen. Jadi kalau mau bilang untuk kamar ya kita kan namanya juga daerah pedalaman, pasti untuk ketersediaan kayak seperti itu terbatas sekali. Jadi kita tidurnya di ruang
Ruang tamu itu saya ingat kalau nggak salah tepat sekitar jam 12 malam, rumah yang kita tempati itu rumahnya sekdes sekaligus dia sebagai sekcam. Nah, samar-samar di tengah ketertiduran saya terlelap, tidak juga terlelap, tapi telinga mendengar waktu itu ada ibadah singkat, ada doa semacam doa pengakuan dari pasangan suami istri tuan rumah waktu itu. Itu suara box susam, saya ingat besar, lantang. Ada juga Pak Pendeta Martin almarhum dan kids yang anggota kids yang lain. Itu puji-pujian apa semua. Jadi hal pertama yang saya rasa itu saya rasa terganggu. Aduh, saya ini mau istirahat supaya besok bisa melayani pasien-pasien yang nanti berobat, tapi kok begini. Jadi saya waktu itu jiwa saya meskipun sudah Kristen, tapi kayak kita tidak connect dengan anggota-anggota tim. Saya kayak merasa terasing, lain begitu, tidak bisa bersatu. Dan itu pengalaman saya waktu pertama kali ikut kids, tahun pertama. Di tahun kedua, selama setahun menunggu ini, itulah Tuhan proses saya. Karena saya kebetulan ada masalah keluarga, itu dalam hal itu untuk istri ini, jadi ada sedikit penentangan, bukan sedikit sih, hampir begitu besar tentangan dari orang tua. Cuman waktu itu selama setahun itu saya mencoba untuk lebih mendekat ke Tuhan. Tapi yang salah dari saya, yang saya ingat waktu itu, motivasi saya cari Tuhan itu lain. Motivasi saya cari Tuhan itu supaya masalah saya ini, problem saya dengan keluarga ini bisa terselesaikan, bisa Tuhan bantu. Jadi bisa dibilang saya cuma menjadikan Tuhan sebagai alat atau batu loncatan. Ini berjalan selama setahun konflik, saya dekat dengan Tuhan, tapi kok kenapa saya makin dekat dengan Tuhan, makin saat teduh dengan Tuhan, tetapi itu masalah itu makin berat saya rasakan. Makin berat saya rasakan. Akhirnya di ujung bisa dibilang keputusasaan saya, kids datang di tahun kedua, undang saya. Tepatnya itu yang tadi Boksu Sam cerita di Bokan dan Pulau Bangkurung. Kalau dari Salakan kita harus naik mobil dulu, ada satu desa namanya Tobing, itu perjalanan sekitar 1,5 jam, baru kita naik speedboat itu 15-20 menit tergantung cuaca, kalau agak bergelombang paling 20-25 menit sampai ke Banggai. Kita ketemu waktu itu di Banggai. Dan kita akan naik kapal lagi, tidak dalam bentuk speedboat, tapi dalam bentuk perahu kayu, tapi mesinnya sudah pakai mesin motor. Itu perjalanan kurang lebih 4-5 jam sampai di pulau pertama. Pulau pertama namanya, pulau besarnya itu Pulau Bangkurung, desanya yang kita tempati itu Desa Sundeng. Di sini saya berkesan sekali ikut kids di tahun kedua di desa sini. Dengan membawa begitu banyak masalah saya. Malam pertama KKR, saya ingat, saya mulai rasa terpanggil untuk ikut. Tapi saya belum banyak berpartisipasi. Saya suka sekali itu duduk di belakang. Kursi paling belakang saya duduk. Ada altar call waktu itu. Boksu Sam panggil. Waktu itu, dengan keraguan saya, dengan rasa minder saya bilang, Tuhan, kalau altar call begini, saya tidak akan maju, saya tidak akan menyerahkan diri. Saya tidak akan melepas semua ini. Kan kemarin waktu masalah kan saya simpan kepahitan, saya simpan dendam sama saudara, sama orang tua saya. Kebencian itu begitu menguasai saya. Di samping dengan kebiasaan saya merokok, alkohol. Malam pertama berlalu, kita tidur itu saya ingat tempat penginapan kita itu kalau mau bilang ya jauh dari kelayakan kita, karena kita harus tidur di luar, cuman kayak orang Manado bilang dego-dego itu di biasanya tempat-tempat peristirahatan siang begitu, itu kita tidur situ. Saya ingat Boksu itu paling susah tidur karena panasnya bukan main.
Kalau kami muda-muda mungkin masih bisa bertahan dengan keadaan begitu. Tapi saya lihat Boksu sama yang lain yang usia juga sudah lanjut. Tapi ya saya lihat semua semangat tetap melayani dengan keadaan meskipun yang seperti itu. Lanjut di malam kedua, ternyata Tuhan bisa dibilang Tuhan mengingat perkataan saya. Kalau boleh jangan ada altar call Tuhan. Supaya saya menyerahkan diri. Ternyata, puji Tuhan, di malam kedua, Boksu tidak paksa untuk altar call. Boksu bilang, cukup di tempat duduk saja. Siapa yang mau menerima Tuhan? Di situ saya bilang, berarti ini Tuhan menjawab pertanyaan saya di malam sebelumnya. Saya duduk tepat di bangku paling belakang, sementara di space di depan saya ini masih kosong. Orang semua timbulnya ke depan, rame-rame di depan. Ada space berapa kursi kosong, saya paling belakang. Tapi puji Tuhan saya sejajar dengan mimbar waktu itu, tempat Boksu Samkhotbah. Jadi dengan situ saya melakukan apa yang diinstruksikan oleh Boksu untuk buka hati, terima jamahan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus penuhi saya. Hari itu saya betul-betul rasakan bagaimana itu ketenangan. Bagaimana yang selama ini biasanya saya lihat di orang-orang yang kalau kesaksian, bagaimana kalau dicama Tuhan, itu rasa tentram, tidak ada hal yang bikin stres, mendongkol begitu. Malam itu, saya rasakan itu kesejukan yang kalau bisa dibilang sulit untuk dikatakan. Mungkin yang lebih tepat bisa ditanyakan ke orang yang sudah pernah mengalami. Bagaimana kuasa itu menguasai kita. Semua kepahitan itu lepas dari saya. Ya, singkat, harinya, besok kita harus berangkat. Saya mulai membuka diri. Coba mendekati ke teman-teman yang lain, teman kids yang lain. Karena saya rasa jarak yang tahun sebelumnya saya ikut itu kayak tidak ada lagi. Saya merasa semua seperti keluarga dekat, seperti saudara sekandung. Padahal setahun yang lalu saya pikir kita itu cuma sebatas kerjaan saja. Apalagi terpaut umur, tidak ada hubungan roh, mungkin ya bisa dibilang begitu. Tapi di sini saya sudah mulai merasakan itu. Ya, saya sudah mulai mendekat. Kita berangkat lagi ke Pulau Bintan. Itu kita harus naik kapal, tidak juga dibilang kapal besar, tapi modelnya perahu kayu, mesinnya itu yang dimodifikasi yang dari mesin listrik zaman dulu. Dan dipasangkan as dan wire-nya untuk bisa jadi perahu motor. Itu siksa betul dari perahu itu. Karena perahu itu dibuat untuk para nelayan menangkap ikan, jadi tidak difasilitasi dengan rumah-rumah tutupan untuk bisa kita berteduh, karena itu akan menyulitkan mereka ketika menangkap ikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus naik itu 2 mesin selama kurang lebih 7 jam. Dari Pulau Bokan Kepulauan. Dari Pulau Bangkurung ke Kepulauan. Itu 7 jam. Saya lihat di situ, balik lagi tergerak hati saya untuk melihat betapa kesungguhan dari semua tim misi untuk melalui semua. Saya bilang mereka ini jauh dari zona nyaman. Kalau saya mungkin anak pulau, akan sedikit bisa menyesuaikan. Meskipun saya juga itu pengalaman pertama naik perahu-perahu seperti itu. Tapi ini yang mungkin duduk di transportasi elit, naik pesawat, tuh seperti itu. Ini harus menikmati perjalanan dengan kondisi seperti ini. Tapi puji Tuhan waktu itu kita sampai dengan selamat dan sampai di desa selanjutnya untuk mengikuti pelayanan selanjutnya. Kalau saya lihat memang tidak sedikit tantangan dari kids untuk bisa melaksanakan misi pelayanan ini, karena kami begitu banyak dari dalam hal ini tim kids ini banyak mengalami hambatan dari berupa masalah transportasi, masyarakat sekitar, bahkan dari sinode setempat. Jadi saya sebenarnya ada
ketika sinode tidak begitu kompromi, tidak begitu welcome, tidak begitu terbuka untuk menjamu para tim case ini yang sudah bisa dibilang merelakan waktu, tenaga, sampai uang mungkin yang tidak dalam jumlah sedikit untuk melayani masyarakat di Pulau Peling, tetapi mereka tidak memandang itu. Tapi saya bersyukur dengan semangatnya Kids, akhirnya bisa terus melayani sampai ke tahun-tahun yang kemarin sampai adanya COVID ini. Setelah saya hidup baru, Bapak Ibu. Satu yang saya tangkap kemarin kenapa saya harus hidup baru, karena saya itu mau menikah. Istri saya itu sudah terlebih dahulu hidup baru. Jadi di sini Tuhan merubah konsep berpikir saya bahwa untuk membangun suatu hubungan kekristenan dalam ini suami istri, kita itu harus sama-sama hidup yang sudah sama-sama diperbarui. Tidak mutlak tidak hanya berdasarkan KTP kekristenan, tapi roh itu harus sama. Karena kita akan menjadi satu tubuh dalam Kristus. Ini yang betul-betul saya pegang betul. Karena proses saya untuk menikah selama setahun dengan begitu berbagai masalah, akhirnya Tuhan kasih jawabannya seperti itu ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur ketika saya pulang-ulang ke tempat saya kerja, saya coba merokok. Tapi ternyata apa yang terjadi? Rokok yang saya hisap itu, saya tidak bisa nikmati seperti sebelum. Itu tidak berselang lama. Itu cuma berselang kurang lebih hampir 2 minggu. Saya ingat di tahun pertama itu saya ikut, saya masih curi-curi rokok. Kalau memang secara apa, saya tetap harus jaga image kan, dokter masa merokok. Tapi saat itu tetap saya merokok, saya sembunyi-sembunyi. Nah, tahun kedua itu saya pulang setelah pelayanan 2 minggu, saya coba rokok. Saya pernah hisap beberapa merek rokok, tapi semua yang saya rasakan itu sama. Rasanya pahit. Tidak ada rasa apa-apa yang seperti 2 minggu sebelumnya yang saya hisap. Itu juga terjadi di alkohol. Kebiasaan saya itu minumnya cap tikus. Itu minuman tradisionalnya Minahasa. Malahan biasanya sampai menyala. Itu saya pulang, saya konsumsi, ada sisa dulu yang teman kasih dari Manado. Itu rasanya mau cium saja, saya sudah mau langsung muntah. Saya bilang, apa yang terjadi ini? Akhirnya kayak saya diingatkan oleh Tuhan bahwa itulah proses ketika kita mau hidup baru. Segala perilaku kebiasaan kita, keterikatan kita dengan hal seperti itu Tuhan sudah pulihkan. Dulu, bukan cuma sekali saya coba melepas hal seperti itu. Ada banyak kali. Tapi makin saya mau melepas, makin sulit untuk saya lepas. Karena begitu masih terikat, cuman dengan nama Yesus, itu bisa terlepas dari saya. Itu yang saya rasakan. Terus, di dalam keseharian saya, bagaimana Tuhan banyak menolong saya, tempat kerja saya itu daerah terpencil. Di mana saya rasakan kuasa Tuhan itu melalui doa. Ada keadaan-keadaan emergensi, yang biasanya harusnya ditangani dengan fasilitas lengkap, tapi karena keterbatasan kita untuk merujuk, keterbatasan obat-obatan yang ada di puskesmas kami, karena puskesmas kami tergolong puskesmas yang sangat terpencil, saya biasanya hanya mengandalkan doa. Saya pernah menangani perdarahan setelah persalinan. Itu darahnya banyak betul. Awalnya saya sempat marah sama bidan. Saya bilang, kenapa dia yang kemarin sudah pernah mengalami ini tidak diberitahu dari awal supaya kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk berobat atau untuk menolong persalinan di fasilitas kesehatan lebih lengkap. Ternyata kendalanya di keuangan, keluarga tidak mampu. Itu rata-rata kami di sana itu rata-rata memang tidak juga di garis kemiskinan, tapi rata-rata untuk berobat pun mereka harus berpikir panjang. Kadang-kadang pilihan mereka mending mati daripada harus mengeluarkan uang untuk berobat. Jadi hal seperti ini yang banyak saya temukan, dan banyak juga tertolong dengan doa. Jadi ibu itu saya cuma tumpang tangan, yang dimana dulu saya tidak pernah lakukan sama sekali hal seperti itu. Dan saya tahu itu Roh Kudus yang menyerahkan saya. Saya tumpang tangan di perutnya dalam posisi perdarahan. Saya cuma bilang, Tuhan, bantu ibu ini. Kami dengan fasilitas seperti ini, kami tidak punya apa-apa, Tuhan. Kalau secara logika berpikir saya, keilmuannya saya,
ibu ini kalau tidak ditolong cepat pasti meninggal karena perdarahan terus. Tetap saya percayakan sama Tuhan. Setelah saya doa, tidak selang 1 menit, saya coba bidan itu lepas tamponnya. Tampon ini seperti untuk menekan sumber perdarahan. Jadi ketika dia cabut, yang terjadi Bapak Ibu, itu darahnya sudah tidak ada lagi. Saya begitu bersyukur sekali. Saya bilang ini bukan kuasanya kita, ini memang betul kuasa Tuhan nyata. Dan ada beberapa kasus yang lain. Banyak yang seperti itu saya alami Bapak Ibu. Sampai kayak saya mendengar seperti bisikan Tuhan, ini harus dilakukan tindakan seperti ini. Itu saya sering juga ada alami. Di tingkat ini saya ada seperti ini, itu semua karena tim Kids. Saya sangat bersyukur. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan melalui tim Kids sebagai perpanjangan tangan untuk menjamah saya. Untuk mengubah hidup saya seperti ini dengan hidup yang diberkati. Saya rindu teman-teman seiman saya, keluarga seiman saya di Pulau Bangkep ini untuk mendapat pelayanan yang sama dari tim Kids. Saya dulu sering minta sama Pak Sam untuk diberikan kesempatan buat kesaksian supaya untuk lebih menggerakkan hati saudari saya untuk maju untuk menerima Roh Kudus. Tidak hanya hidup sebagai Kristen saja, Kristen KTP, masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan tradisi di sini, masih menyembah roh-roh yang lain. Itu saya lihat juga di sepanjang pelayanan Kids sangat luar biasa, di mana Kids itu betul-betul melepaskan keterikatan seperti itu. Saya dulu itu cuma sebatas mungkin di film. Saya nonton film-film horor, film-film kayak pelepasan-pelepasan begitu, saya pikir ini cuma rekayasa. Ini biar asik dinonton. Tapi tahun-tahun saya ikut Kids, itu kalau kita masuk ke pedalaman, yang masih kental mistik-mistiknya itu sering terjadi Bapak Ibu. Tim Kids banyak melepaskan keterikatan dengan roh-roh jahat seperti itu. Ada satu jemaat di daerah ketinggian itu dulu saya ingat, itu ada berapa roh yang masuk di situ. Itu bukan cuma satu yang saya lihat Bapak Ibu, hampir semua ada. Tapi itu yang lebih menarik saya untuk ceritakan di sini, bagaimana Bok Susam melepaskan dengan tim yang lain dengan bantuan doa, sampai salah satu tim kita, almarhum Bapak Pendeta Budiono itu diserang balik. Dan kami harus melarikan dia ke rumah sakit jam 1 malam untuk mendapatkan pertolongan. Saya ingat betul. Di situ Bok Susam sampai berkeringat-keringat, sampai terasa lelah betul, sampai tim yang lain juga sama, saya lihat sudah ngantuk, tapi harus selesaikan ibadah pelepasan malam itu di gereja, di jemaat Tunggaling. Iya, di Tunggaling. Tahun-tahun berikutnya juga banyak yang seperti itu yang saya ikuti, saya melihat. Jadi pribadi saya sungguh sangat berharap lagi tim Kids itu bisa datang ke Bangkep kembali, walaupun keadaan Bangkep kami dengan ketua-ketua atau pejabat-pejabat tertinggi sinode itu punya satu dan kepentingan yang lain dalam hal memandang pelayanan seperti ini. Mereka tidak tulus, tidak seperti apa yang dilakukan oleh anggota tim Kids, datang untuk melayani yang harusnya mereka malu. Dan saya sendiri malu sebagai bagian dari jemaat di sini, sinode di sini, dengan ketidak-welcome-nya kami. Banyak hal itu, kalau saya cerita justru akan lebih malu saya dengan tindakan mereka. Ada beberapa tindakan itu yang sangat keterlaluan. Tapi saya lihat ketulusan hati tim Kids untuk bisa datang melayani. Memang tujuan awal mereka itu yang dijamah itu jiwa, jangkau itu jiwa, bukan ketua-ketuanya. Jiwa-jiwa yang banyak betul-betul yang perlu uluran tangan,
perlu jalan untuk bisa kembali, karena ya itu kita di sini masih kental betul dengan budaya, kebiasaan, sampai itu membuat kita jemaat di sini salah memilih jalan, sampai tetap terikat dengan hal-hal seperti itu, karena didasarkan oleh ketidaktahuan, karena tidak ada yang jadi pembuka jalan, membuka konsep berpikir mereka. Karena mungkin juga karena latar belakang pendidikan, mereka masih sangat di bawah. Di samping itu juga seperti obat-obatan yang tim Kids bawa. Itu obat-obat yang ada itu saya bersyukur sekali, karena kalaupun dilihat di puskesmas itu ada beberapa atau sebagian besar itu tidak ada. Jadi ini sangat menolong juga ketika tim Kids datang, bagi-bagi obat, sehingga ada beberapa yang memang tidak bisa dapat pertolongan, bisa tertolong melalui obat-obatan itu. Kapan hari saya pernah ketemu, saya sempat ketemu dengan beberapa orang, dan itu bukan cuma satu dua. Kapan lagi tim Kids bisa datang? Tapi saya bilang, ini masih masa pandemi, COVID begini, mungkin kita sabar-sabarlah. Tetap mereka datang lagi untuk melayani kita di sini. Karena saya lihat begitu besar kerinduan, sudahlah mereka bukan. Tapi saya secara pribadi ingin sama-sama lagi melayani. Melayani seperti yang tahun-tahun kemarin, mudah-mudahan COVID bisa cepat berlalu, dan status pandemi ini bisa dihapus, dan kita bisa kembali bisa melayani sama-sama. Kesaksian ke perubahan perilaku saya itu mungkin panjang lagi kalau saya cerita, lebih mendetailnya saya, tapi secara garis besar Tuhan ubahkan saya sampai hari ini. Apa yang dulu saya lakukan, saya tidak pernah berbuat lagi, dan keterikatan yang kemarin, yang waktu masa SMA, kuliah itu yang sulit untuk saya lepas, sekarang saya sudah terlepas dari itu, dan hidup tidak ada beban lagi, lebih enak. Kalaupun ada masalah, tetapi ada penghiburan, ada penguatan. Dan cara berpikir saya soal sesama, soal pandangan saya terhadap hamba-hamba Tuhan, itu makin dipulihkan oleh Tuhan. Dulu saya selalu berpandangan negatif, karena mungkin saya dulu pernah trauma, pernah lihat hamba-hamba Tuhan yang menjadikan jabatan, dalam hal ini pendeta, tapi maaf, bukan untuk merusak reputasi pendeta, tidak. Tapi yang saya lihat, dia manfaatkan itu sebagai lahan untuk mencari. Makanya saya timbul di situ konsep untuk penolakan. Tapi setelah Tuhan pulihkan, saya tidak pernah berasumsi seperti itu lagi. Saya anggap semuanya sama dan punya kesempatan untuk Tuhan ubahkan. Mungkin ini dulu kesaksian saya, biar tidak terlalu lama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berharap kesaksian saya ini bisa membuka pandangan Bapak Ibu yang hadir saat ini untuk lebih memperhatikan kami di daerah pedalaman. Kami jauh dan sangat jauh dari uluran tangan para hamba-hamba Tuhan yang tulus untuk menangkap jiwa, untuk memenangkan jiwa. Kami di sini Kristen banyak, tapi hanya sebatas Kristen KTP. Kami mau lebih dari itu. Saya mau saudara-saudara saya di Bangkep ini sama seperti yang saya alami. Ada suatu kemerdekaan dalam hal jaminan untuk surga. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian saya. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Terima kasih, Dr. Vidi. Shalom, Dr. Itu Vidi. kesaksian yang indah, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kalau sekarang Dr. Vidi menjadi
bukan hanya sebagai dokter, tapi dia bisa melakukan tugas yang dilakukan oleh Dr. Lukas, yaitu sambil mengobati orang, juga mendoakan, bahkan memenangkan jiwa orang yang diobati, yang belum kenal Tuhan, juga yang masih terikat sama seperti dirinya dengan ikatan-ikatan belenggu dosa. Puji Tuhan. Dan saya mendengar kabar bahwa Dr. Vidi juga aktif untuk mendirikan persekutuan doa, di mana dia bisa dirikan, dia lakukan itu. Puji Tuhan. Dilakukan terobosan-terobosan, Dr. Vidi lepaskan orang yang masih terikat, diberkati untuk memberkati anak-anak Tuhan. Baik, pada malam hari ini kita mau menyapa ada Dr. Edward Simon. Selamat malam, Pak Dokter. Puji Tuhan, bisa jumpa lagi. Juga ada yang namanya Pak Guru, Bapak Daniel Selan dari SOE. Selamat malam, Bapak Kepala Sekolah. Beliau ini adalah berjiwa hamba Tuhan dan pendetanya guru-guru. Gurunya guru-guru di Kabupaten TTS, sangat dikenal dan adalah anggota pengurus dari Yayasan Utus yang mengalami 30-40 tahun yang lalu air menjadi anggur. Beliaulah sekretaris dari Yayasan Utus ini, Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, saya juga mau sapa yang namanya Bapak Barje Rumpuin. Selamat malam, selamat bergabung. Shalom, selamat. Puji Selamat Tuhan. malam semuanya, Tuhan berkati Puji ya. Tuhan. Ya. Posisi ada di mana, Bapak? Saya Halo? ada di Kendari, Pak. Pak, Ya, ini. Pak Sam, Kendari. ini Oh, Bapak Pak Sam. Pendeta. Iya, Halo Pak ya. Sam, ini pendeta kami yang setiap minggu berikan kami pemuritan keluarga besar saya, Pak. Oh, puji Tuhan. Iya. Selamat malam, Pak Pendeta. Puji Shalom, Tuhan. Pak. Puji Ya, Tuhan. terima kasih banyak sudah bisa bergabung lagi. Senang bisa Ya. berkenalan di udara dan bisa melihat wajah Anda. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada juga di sini Bapak Pendeta Boas Sinjaya dari The Good News Ministry, home base di Semarang. Selamat malam, Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan Betul. bisa bersama dengan kita. Selamat malam, Bapak Pak Ibu. Pendeta saudara Boas sekalian. yang bersaksi 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, dahsyat 10 negara. Puji Tuhan. Tuhan. Waduh, kecil ini. Lampu ada putih. Ada Ibu A. Selamat malam. Ada Ibu Sumya. Lalu ada juga Ibu Eli Kitu. Wah, Ibu dokter. Induk semang saya kalau kita tim misi ke Waingapu, Bapak Ibu, menginap di rumah beliau. Puji Tuhan. Selamat malam, Ibu Eli, Ibu Eliana Sumajaya, juga ada Ibu Emil, Lili, anggota tim misi kita. Selamat malam. Ada Ibu Hana Rismanti. Selamat malam, Bu Hana. Selamat malam, Bu Eli Kito. Ada juga Pak Ishak dari Semarang. Selamat malam, Pak Ishak. Lalu ini ada, Selamat malam. misalnya ada James. Apa ini Dr. James yang ada di Salakan? Lalu ada Pak Yohanes Navarin. Saya panggil Tako ini. Selamat malam. Tako Yohanes. Tenang. Anda bisa bersama dengan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan.
ayah beliau ini adalah sahabat karib dari ayahanda saya almarhum, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, tokoh dari gereja GKI di Jawa Timur. Ada juga Ibu Yulia. Selamat malam Ibu Yulia Irawan, keponakan saya yang setia mengikuti Zoom ini. Lalu juga ada adiknya Bu Yunita. Selamat malam. Puji Tuhan. Juga ada Bu Maria. Wah, anggota kita misi yang ada di Jakarta. Selamat malam Bu Maria. Tenang, bisa jumpa lagi di Zoom ini. Ada Ibu Sylvia dari Mall. Selamat malam Bu Sylvia. Ada juga Bu Nani Susilawati. Senang sekali dari keluarga Wan. Puji Tuhan. Lalu ada Peggy. Peggy yang masih gadis ini. Anggota tim kita, seorang apoteker yang masih muda belia. Nah, Bapak Ibu, di tempat kita ada host kita yang masih lajang, juga ada DPG yang masih lajang. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat bergabung, Nona Peggy. Juga ada Bapak Robi Tanggia dari Bamak. Selamat malam, Pak Robi. Senang bisa jumpa dengan Anda pada malam hari ini. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang jumpa lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mari saya mau ngajak Bapak Ibu untuk malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus sungguh baik. Silakan, host. Iya, Pak Samuel. Mari kita bersama dengan Bapak Pendeta yang akan memimpin pujian ini. Beliau adalah Bapak Pendeta yang terkenal untuk memimpin pujian. Kalau Bapak Insinyur Niko bersama dengan kami keliling untuk penginjilan. Siapakah beliau itu? Mari, silakan. Pak Lawrence. Boleh sudah berkata bersama saya, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, baik buat saya, lihat sebelahmu, buat engkau, buat kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus itu baik. Yes. Mari kita memuji Tuhan bersama dengan hamba-Nya, Bapak Pendeta William Taun. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama, ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya, Tuhan Yesus
percaya kita semua sukacita malam ini, amin. Saudara mau menari buat Tuhan? Tuhan Yesus baik, kalau boleh kita kasih jempol sama-sama begini. Saya mau ajak malam ini kita bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara ingat dancing twist? Ya, boleh sambil lihat kanan kiri. Kita lakukan ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba dulu sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Masih bisa lebih bagus dari ini. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nanti kita sambil berkata, ya, Yesus baik bagimu, baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Sekali lagi. Yesus, tunjuk saudaramu. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. One more time. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh bersama-sama lagu untuk memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh amat baik. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, saya ingin
sebentar akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Anda sekalian. Yang diambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan huruf besar yang adalah Allah Israel, pencipta langit dan bumi serta sekalian alam. Itulah Tuhan yang ditulis dengan huruf Tuhan huruf besar. Juga Tuhan umat Kristiani yang kita kenal sebagai Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat, penebus, bahkan sahabat kita yang terbaik. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di dalam bahasa Inggris, ayat ini sangat jelas. Hanya satu ayat ini saja yang tertulis di Perjanjian Lama maupun Perjanjian. Oh, taste and see that the Lord huruf besar is good. Katakanlah bahasa Surabaya, icipono. Jadi bisa dirasakan Bapak Ibu. Dan biasanya icip-icip itu adalah makanan. Sama seperti yang tadi diceritakan oleh Dr. Vidi. Sulit buat dia untuk bisa menceritakan bagaimana baiknya Tuhan yang sudah bekerja untuk mencari dan mendapatkan dia yang terhilang untuk balik kembali di pangkuan Bapa. Satu peristiwa yang hanya bisa dicicipi, dirasakan oleh orang yang mengalami jamahan Tuhan. Disambung, blessed is the man who trusts in him. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan cuma berlindung, tapi yang mengandalkan hidupnya, keluarganya, keturunannya, masa depan hidup dan keturunannya kepada Tuhan. Luar biasa. Ayat ini sungguh indah. Lalu bagaimana caranya bisa mengecap itu? Tuhan memberikan jalan, Bapak Ibu. Semua orang akan bisa mengalami. Boksu Willy pasti mengalami. Saya mengalami. Dr. Vidi mengalami. Dan pasti teman-teman sekalian juga mengalami. Dan anehnya Tuhan itu memberikan jalan, Bapak Ibu. Karena ada janjinya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi, janji Tuhan ini di tengah-tengah pandemi COVID, Dia kirim malaikatnya untuk tinggal nginep di sekeliling kita, Bapak Ibu. Ajaib. Puji Tuhan. Mungkin banyak orang yang diserang oleh wabah COVID ini. Tapi juga banyak yang dilindungi oleh Tuhan. Dan ternyata janji Tuhan itu ya dan amin.
Saya satu hari akan menceritakan bagaimana keluarga kami dilindungi oleh Tuhan. Dan kalau ada kuasa gelap yang mencoba untuk menerobos dan menyerang kita, Bapak Ibu, Tuhan beri tanda. Apa tandanya? Kalau tahu-tahu kita ini diserang dengan kuasa gelap, tahu-tahu kita bisa bau seperti batang tikus atau kotoran atau bau mayat. Bau yang sangat-sangat khas. Itulah bau. Kalau kuasa gelap itu ada setan, ada gembrul yang mencoba untuk mendekati kita. Dan terbukti apa? Cucu kami, umur 2 tahun lebih sedikit. Tahu-tahu dia menangis. Dia lari seperti ketakutan. Pas waktu itu kita bisa membau bau batang tikus yang sudah mati. Baunya itu sangat menyengat seperti bau orang mati, bau mayat. Seperti ini. Kita langsung usir dalam nama Tuhan Yesus, enyah kau. Hilang itu bau. Begitu bau itu hilang, cucu kami, setelah kita juga doakan, kita ajak memuji Tuhan, seperti nyaman, tidak ada rasa takut lagi. Puji Tuhan. Itu gunanya. Kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Syaratnya, ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Itu janji Tuhan. Kita tidak akan kekurangan apapun juga, Bapak Ibu. Tapi syaratnya, ayat untuk bisa mengecap kebaikan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan secara nyata, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan ayat ini ditujukan kepada orang-orangnya yang kudus. Kaum Kristiani, kaum percaya. Hendaklah engkau hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, janji Tuhan ini tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bisa kita alami, kita nikmati. Puji Tuhan. Ayat yang ke-13. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dijamin Bapak Ibu oleh Tuhan sendiri. Ini janji Tuhan. Singa-singa muda kok bisa mati kelaparan? Singa-singa muda kan bukan seperti singa-singa tua yang giginya ompong, Bapak Ibu. Pasti dia pinter cari mangsa, bisa makan enak karena masih muda. Tetapi ini firman Tuhan mengatakan, singa-singa muda itu merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekarang Dr. Vidi seperti singa muda yang tidak kelaparan lagi. Dia makan kenyang, menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Saya yakin kehidupan Dr. Vidi dipelihara, dicukupi oleh Tuhan. Haleluya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, tadi ayat yang ke-11. Ayat ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jadi, kalau kita diselamati panjang umur, tapi tidak untuk menikmati yang baik, ngapain? Tuhan berjanji,
Kita yang merindukan umur panjang dan untuk menikmati yang baik. Syaratnya lagi, ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jadi lidah kita ini harus kita jaga, Bapak Ibu. Jadi selain hati yang harus dijaga, jamunya jati dan jamu. Jaga hati dan jaga mulut terhadap yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Marilah perdamaian dan usahalah untuk mendapatkannya. Itu adalah kriterianya, Bapak Ibu, yang bisa disimpulkan di dalam kitab Matius 25, kitab Mazmur 25, kita maju ke depan. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi kalau kita ini sudah menerima, sudah percaya, menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus mau untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk bisa mempunyai hati yang baik, mulut yang baik, hati yang benar, mulut yang benar. Puji Tuhan. Dan apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita ini mau hidup takut akan Tuhan? Mazmur kembali. Itu dicatat oleh yang namanya Raja Daud. Karena beliau ini mengalami, Bapak Ibu. Makanya dia tulis. Mazmur 37 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37, ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, apabila saudara dan saya jatuh, apabila dokter Didi jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Lalu ada masa silam seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Alami Bapak Ibu. Saya yakin keturunan saya pun tidak pernah minta dan rendah hati. Dengan satu, kekayaan. Kekayaan betul-betul Bapak Ibu, prosperity. Bukan kaya hutang Bapak Ibu. Tapi kaya untuk menghutangi orang. Puji Tuhan. Kedua, dia akan menggajar kita dengan kehormatan. Itu yang dicari oleh manusia. Kekayaan, kehormatan. Tapi yang ketiga, kehidupan belum tentu didapat oleh orang-orang yang kaya dan yang terhormat. Tapi Anda dan saya dijanjikan oleh Tuhan kalau Anda takut akan Tuhan dan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh, hidup takut akan Tuhan, maka kita dan keturunan kita, bukan cuma kita,
keturunan kita turun-temurun akan menjadi orang-orang yang mengalami, diberi kekayaan, diganjar dengan kesehatan pasti, dengan kenyamanan, keamanan pasti. Lalu dengan apa? Dengan satu kehidupan sudah kaya, terhormat, hidup untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini jawabannya. Dijawab di dalam Mazmur 112. Bahagia orang benar, bahasa Inggrisnya. The blessed state of the righteous. Haleluya. Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, dan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab itu tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mantap imannya. 8. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya, para musuhnya, hawa nafsu, setan dan iblis. Lawan, lari. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu apa takut akan Tuhan itu? Menurut saudara, apa takut akan Tuhan ini? Dijawab di dalam kitab Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah satu, membenci kejahatan. Maaf Bapak Ibu, di akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, piawai untuk berkhotbah hebat di atas mimbar, tapi kelakuannya, maaf, yang di rumah mengatakan jahat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Kedua, membenci kesombongan. Ketiga, membenci kecongkakan. Keempat, membenci tingkah laku jahat, pikiran, dalam hati, angan-angan jahat. Jauhkan kiranya dari Anda dan saya. Kelima, membenci mulut penuh tipu muslihat. Ternyata orang-orang yang hidup takut akan Tuhan itu, maaf, hidupnya tidak munafik, Bapak Ibu. Benar-benar dia itu lugu. Betul-betul dia itu mempunyai hati yang mau merendah di hadapan Tuhan. Juga untuk mengasihi sesamanya. Untuk mau juga merendah sesamanya. Sudahkah Anda dan saya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan untuk menikmati berkat-berkatnya yang ajaib. Terakhir, paling terakhir, rezekinya Tuhan sediakan. Mazmur 111 ayat yang kelima. Maukah Anda dan saya? Sudah siapkah Anda dan saya, keturunan kita, untuk menjadi orang-orang
yang hidup takut akan Tuhan untuk menikmati dan bisa berkata, Tuhan Yesus itu baik. Boleh saya minta hormat, kesediaan Boksu Willy untuk memberikan ulasan untuk acara kita pada malam hari ini, sekaligus untuk menutup dalam doa, penutup dan doa berkat. Bapak Willy ini adalah salah seorang pembina Yayasan Kasih Damai Sentosa yang menaungi tim misi Kids, Bapak Ibu, yang saya pimpin. Dipersilakan, Boksu Willy. Ekaris Korio Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kaihe agape dan kasih Allah, kaihe koinonia tohagionatos, dan persekutuan dengan kudus, meta pantun humon, menyertai Anda sekalian. Saudara-saudara, terima kasih boleh bergabung di dalam fellowship yang diadakan sebulan kali, begitu ya, Boksu Sam. Terima kasih sebagai anggota Dewan Pembina, saya boleh memberikan ulasan pada malam hari ini. Bersyukur untuk Dr. Fendi yang sudah memberikan kesaksian dan Boksu Samuel Gamalia yang juga sudah menguraikan firman Tuhan. Kita benar-benar sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu melalui semua uraian firman Tuhan maupun kesaksian. Kuncinya cuma satu, yaitu ada encounter with God. Ada kesatuan yada dalam bahasa Ibrani-nya. Dengan Allah itu kita menyatu, di situ kita mengalami hidup yang baru. Kalau Roma pasal 12 ayat 2 selalu dikatakan, karena itu berubahlah oleh akal budimu, memakai kata metamorphoste, berubah, morpe itu bentuk berubah, berubah di dalam karakter, berubah di dalam semuanya kepribadian kita diubah menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang saya boleh melihat dengan saudara-saudara yang walaupun saya sebagai anggota dari Dewan Pembina Kids belum pernah sampai di SOE, sampai di di Sulawesi, di beberapa tempat, tapi puji Tuhan melalui teknologi ini bisa berjumpa, bisa merasakan akan kesatuan kasih Tuhan. Satu hal bahwa kami bukan dari fellowship ini mau mendirikan gereja, enggak. Kami adalah kepanjangan tangan gereja. Kami adalah para church, para gereja. Kalau gereja mempunyai 3 tugas pokok tunggal panggilannya, bersekutu, bersaksi, melayani. Bersekutu, koinoneo, bersaksi, martureo, dan melayani, diakoneo. Jadi 3 tugas panggilan itu adalah marturia, diakonia, dan koinonia. 3 hal ini ada di dalam Yayasan Kids. Tapi satu hal yang saya mau sedikit garis bawahi, salah satu visi dari Yayasan Kasih Indonesia Damai Sejahtera adalah mengejawantahkan amanat agung Kristus yang saat ini kurang terdengar di mimbar-mimbar gereja, untuk dilakukan bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu bisa menjangkau umat di seluruh dunia. Biasanya amanat agung diambil dari Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Matius ya, bukan Injil Matius. Itu dulu kita semua
diajar guru sekolah minggu katanya ada 4 Injil. Enggak, Injil cuman ada 1. Injil itu adalah Injil Yesus Kristus. Bahasa Yunaninya itu to evangelion to Yesus Kristus. Ini salah kaprah karena dulu Alkitabnya kita dicetak Injil Matius. Jadi semua latah Injil Matius. Tidak ada Injil Matius. Kalau saudara baca di Alkitab bahasa Inggris semua cuma ditulis Matthew, Mark, John, Luke gitu ya. Tidak ada pakai Injil gitu, tidak ada. Apalagi kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di sana malah dijelaskan inilah kabar baik tentang Yesus Kristus. Itu jelas sekali. Nah, kembali kepada amanat agung yang merupakan salah satu misi daripada Yayasan Kids adalah pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Anak dan Roh Kudus. Ya, itu di dalam bahasa aslinya The Greek New Testament itu dikatakan poreotentes, itu adalah kata kerja yang mengatakan masa lampau, artinya sudah pergi. Artinya Matius, para rasul, Yesus, semua sudah pergi, tidak berada di dalam zona aman. Jadi kalau memang penerjemahan dari LAI itu adalah penerjemahan dinamis, ya, supaya pendengar itu tidak bingung begitu ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita mengerti teks asli bahasa Yunaninya, poreotentes itu di dalam verbnya kata kerja aures, bentuk yang sudah masa lalu. Dari kata pore nomai, artinya go, journey, melakukan perjalanan, tidak tinggal diam di dalam zona aman, tetapi pergi. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kita semua itu adalah hamba Tuhan. Kita semua itu adalah pemberita Injil yang dikatakan sendiri oleh Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa telah ternyata kamu itu adalah surat Kristus. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan hoti este epistole Christo. Kita itu adalah surat terbuka. Jadi tadi sudah disinggung Pak Sam bagaimana hidup kudus. Kita bisa memberitakan Injil, tapi itu sebelum kita memberitakan Injil, diri kita ini adalah berita itu sendiri. Kalau Bung Karno mengatakan satunya kata dengan perbuatan, maka firman Tuhan mengatakan Anda sendiri itu adalah berita. Anda sendiri itu bisa memberitakan kalau Anda sendiri adalah berita. Karena kita bisa kasih, tapi kita sendiri tidak mengasihi orang yang perlu kita tolong. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata pergilah dan jadikanlah murid, ya, go and make disciples, itu di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya dikatakan mateteiste, itu adalah bentuk juga pemuridan itu sudah dilakukan, yaitu Yesus melakukan pemuridan kepada 12 murid. 12 murid melakukan pemuridan murid dan seterusnya. Kata mateteo itu make disciple. Ya, saya tunggu itu supaya suara itu ya. Murid itu tidak dilahirkan. Saya sekali lagi katakan, murid tidak dilahirkan, tapi murid itu dijadikan. Itulah sebabnya dikatakan kata mate teteo itu satu bentuk di mana
Ketika orang sudah percaya menerima Kristus, kita memuridkan, dan setelah dimuridkan, baru kita ajar, lalu kita dibaptiskan dulu, lalu diajar. Nah, istilah daripada Yayasan Kids ini adalah kepanjangan dari Tritugas Panggilan Gereja, Diakonia, Marturia, Koinonia tadi, itu adalah kepanjangan. Sama seperti para pengusaha, saya sendiri boleh kata terpanggil melalui Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Pada saat itu saya juga sudah menjadi orang Kristen, saya berbuat baik, tetapi saya belum encounter dengan Tuhan. Saya belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita mau tidak mau, kita harus pergi, kita memuridkan. Dari pemuridan yang dilakukan Yayasan Kids melalui Bokso Samuel Gamaliel, maka Dr. Vicky DVD dapat memuridkan orang lain lagi. Dan yang lain-lain, para hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Tapi semuanya mempunyai satu tujuan yang sama, memuliakan Tuhan dan menjangkau banyak jiwa, dan mereka boleh bersama-sama dengan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya kira itulah yang perlu kita lakukan sebagai Yayasan Kids maupun para simpatisan dari Yayasan Kids. Biarlah melalui persekutuan ini kita hamba-hamba Tuhan yang dari luar pulau. Saya mengenal dulu Eli dan Dr. Kitu ketika di GKI Resium Sudirman. Saya waktu itu majelis di sana, waktu itu jabatannya adalah tua-tua, kalau sekarang diganti penatua. Waktu itu saya tahu Eli dengan Kitu pulang dari GKI Resium Sudirman, belok ke kiri di Ambengan, di sana ada rel kereta api, di sana Dr. Tito mengalami satu penganiayaan, dirampas barang-barangnya dengan ditusuk. Itu semua, saudara-saudara, yang tadi dikatakan oleh Pak Sam tadi di dalam temanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malam ini kita bisa ketemu dengan saudara Eli. Salam untuk Dr. Tito. Ya, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Karena itu mari kita bergandengan tangan. Injil Yesus Kristus harus tetap dikobarkan, harus tetap diberitakan. Saya ingat satu kata dalam bahasa Jawa ya, gajah diblangkoni. Itu kalau diterjemahkan itu bisa koja, ora bisa nglakoni. Nah ini penting ya. Orang Jawa bisa mengerti itu. Orang sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, bisa menasihati, tapi dirinya sendiri tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan. Itulah sebabnya mari melalui persekutuan ini, kita satu dengan yang lain, kita boleh saling melengkapi, agar kita boleh memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya kira sampai di sini, marilah kita doa, dan saya tutup dalam doa berkat. Bapa di surga, sungguh luar biasa pekerjaan-Mu, pekerjaan tangan-Mu yang menciptakan kami semua, para hamba-hamba Tuhan yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai dokter, sebagai pendidik, sebagai ibu rumah tangga, apapun juga tugas kami adalah hamba-hamba-Mu yang terus menghambakan diri pada Sang Tuhan, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, bila saat ini ada di antara yang mengalami kesulitan, biarlah kuasa-Mu sendiri mengalir Tuhan, menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itu akan memulihkan keadaan kami. Kalau ada yang masih mempunyai akar kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami lepaskan kepahitan-kepahitan itu. Tidak ada akar kepahitan. Sehingga hidup kami, dari hati kami akan memancar akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Kini saudara pisah. Biarlah kasih Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyediakan engkau dengan wajahnya. Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Boksu Sam. Terima kasih Boksu Willy untuk kesediaan bisa menjadi pengulas, pendoa, penutup, juga memberkati kita semua. Terima kasih. Juga kepada Dr. Vidi, juga kepada Ibu Ana, terima kasih sudah berpartisipasi. Tuhan berkati Anda. Juga kepada teman-teman, terutama Bapak Pendeta Robert Sinambela, Horas yang ada di Medan, dengan setia mengikuti acara kita dari awal. Selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam semuanya. Juga Salam untuk Ibu Pendeta Maria. Burjil, Puji Tuhan, juga untuk Ibu Nani dan teman-teman, Bu Yulia, Bu Yunita, juga Peggy, juga untuk host kita, Saudara Lawrence, terima kasih untuk pelayanannya. Sampai 2 minggu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati. Malam semua, Tuhan berkati. Malam. Berkati semuanya. Ya, Terima kasih, Boksu Willy. Salam. Malam. Kasih Pak Willy. Sama-sama. Ya, terima kasih, Boksu. Kita